Stagflasi tengah menghantui Amerika Serikat atau AS setelah Presiden Donald Trump memulai perang dagang dengan negara lain dengan memberlakukan tarif baru. Para analis menyebut pada saat tarif diberlakukan, banyak indikator menunjukkan adanya kemunduran aktivitas ekonomi di salah satu negara adidaya tersebut. Melansir CNBC Internasional, ancaman ganda berupa harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat tersebut menyebabkan kecemasan di kalangan konsumen, pemimpin bisnis, dan pembuat kebijakan. Belum lama ini, investor bahkan telah menjual saham dan membeli obligasi. Fenomena stagflasi sendiri tidak terlihat sejak masa-masa kelam hiperinflasi dan pertumbuhan yang melambat pada tahun 1970-an dan awal 1980-an. Namun hal ini muncul saat ini dan berpotensi memicu kembali kondisi buruk yang belum pernah terjadi di AS selama 50 tahun terakhir. Seperti yang terlihat dalam survei sentimen dan indeks manajer pasokan. Setidaknya di antara konsumen, ekspektasi inflasi jangka panjang berada pada level tertinggi dalam hampir 30 tahun, sementara sentimen umum mengalami level terendah dalam beberapa tahun. Belanja konsumen turun pada Januari hingga level tertinggi dalam hampir 4 tahun. Meskipun pendapatan meningkat tajam menurut laporan Departemen Perdagangan. Survei manajer pembelian oleh Institute for Supply Manufacturing atau ISM menunjukkan bahwa aktivitas pabrik hampir tidak berkembang pada Februari. Sementara pesanan baru turun paling banyak dalam hampir 5 tahun dan harga melonjak dengan margin bulanan tertinggi dalam lebih dari setahun. Setelah laporan ISM, pengukur GDP Now dari Atlanta Federal Reserve untuk data ekonomi bergulir menurunkan proyeksinya untuk pertumbuhan ekonomi kuartal pertama menjadi penurunan tahunan sebesar 2,8%. Jika sesuai prediksi, ini akan menjadi angka pertumbuhan negatif pertama sejak kuartal pertama tahun 2022 dan penurunan terburuk sejak penutupan akibat COVID pada awal tahun 2020. Pasar memperkirakan peluang yang lebih besar bahwa Fed akan mulai memangkas suku bunga pada Juni dan dapat memangkas 3/4 poin persentase dari suku bunga pinjaman utamanya tahun ini sebagai cara untuk mencegah perlambatan ekonomi. Tetapi Zandi berpikir reaksi Fed mungkin akan melakukan hal yang sebaliknya, yakni menaikkan suku bunga untuk menghentikan inflasi seperti yang dilakukan mantan ketua Paul Volcker yang secara agresif menaikkan suku bunga pada awal tahun 80-an dan menyeret ekonomi ke dalam resesi. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut menyebabkan gelombang di Wall Street, di mana saham-saham telah berada dalam mode penjualan bulan ini, menghapus keuntungan yang diperoleh setelah Trump memenangkan pemilihan pada November 2024 lalu. Meskipun Dow Jones Industrial Average turun lagi pada Selasa dan turun sekitar 4,5% sepanjang hari-hari awal Maret, penjualan tersebut tidak terasa terburu-buru dan indeks volatilitas CBOE, pengukur ketakutan pasar, hanya sekitar 23 pada Selasa sore, tidak jauh di atas rata-rata jangka panjangnya. Pasar jauh dari posisi terendah sesi mereka dalam perdagangan sore. Imbal hasil Treasury
telah jatuh dalam beberapa hari terakhir setelah melonjak sejak September. Imbal hasil obligasi 10 tahun acuan telah turun menjadi 4,2%, turun sekitar setengah poin persentase dari puncaknya pada Januari dan di bawah obligasi 3 bulan. Imbal hasil bergerak berlawanan dengan harga, sehingga imbal hasil yang turun menunjukkan minat investor yang lebih besar terhadap sekuritas pendapatan tetap. Hackett mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan lingkaran setan, aktivitas yang diciptakan oleh indikator sentimen yang menurun yang dapat berubah menjadi krisis besar-besaran. Para ekonom dan eksekutif bisnis melihat tarif akan memengaruhi harga makanan, kendaraan, listrik, dan berbagai macam barang lainnya.